Pembukaan yang aneh bin ajaib terjadi di pertandingan ini teman-teman. Tetapi patut untuk kita tiru. Bagaimana kita lihat kedua pemain tidak melakukan hal yang biasa dilakukan oleh para Grandmaster dunia. Bagaimana langkah pembukaannya dan bagaimana akhirnya? Saksikan di channel ini. Untuk itu, siapkan kopi kalian, udut kalian, dan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan Yu Yangyi melawan Hikaru Nakamura. Bagi kalian baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Selamat menyaksikan. Yu Yangyi memegang bidak putih dan pion E4. Hikaru Nakamura pion A5. Bukan ini seperti mengarah ke King's Pawns opening teman-teman. Lihat setelah putih pion D4 dan hitam pion C6. Lalu putih pion C4 berbaris pion E, D, dan C. Setelah Hikaru Nakamura mengajak pertukaran pion, di sini Yu Yangyi menerimanya teman-teman. Apakah pertandingan ini ataupun pembukaan ini sering kalian temukan? Saya rasa tidak. Maka dari itu, patut langkah ini kita pelajarin teman-teman. Apa dampak dari pembukaan ini bagi hitam ataupun putih? Setelah putih, kuda C3, lalu hitam, kuda F6. Dan gajah menempatkan ke G5 sekaligus mengancam posisi kuda. Lalu pion dinaikkan menjaga posisi pion yang ada di D5. Pertukaran pion kembali, Hikaru Nakamura menyambut dengan pion. Setelah itu, putih melakukan skat. Di sini Hikaru Nakamura menutupnya dengan kuda. Dan next, langkah putih mengeluarkan kuda. Jelas terlihat di sini akan persiapan untuk rokade sayap raja. Sama hal yang dilakukan oleh hitam setelah gajah ke E7. Next, putih menaikkan kuda ke E5. Persiapan penyerangan ataupun melakukan penyerangan permainan, tetapi ditolak oleh Hikaru Nakamura. Dan Yu Yangyi melihat posisi perwira sudah ke depan semua ya teman-teman, melakukan rokade sayap raja. Hitam juga melakukan hal yang sama. Di sini apakah yang diuntungkan putih atau hitam? Menurut saya di sini putih teman-teman, karena perwiranya lebih aktif ke depan. Setelah putih benteng menempatkan ke E1, lalu hitam juga menempatkan benteng ke E8. Coba teman-teman perhatikan, setelah beberapa langkah kemudian Hikaru Nakamura melihat pion H dinaikkan satu langkah. Dia mengusir satu persatu perwira yang dimiliki oleh putih. Benteng ditempatkan ke jalur C8, bertujuan sangat jelas ya teman-teman, menguasai jalur C. Selanjutnya Yu Yangyi menaikkan pion A2 langkah, menjaga ataupun mengikat dengan petak gajah putih yang dimilikinya. Setelah pion H dinaikkan oleh hitam, jelas gajah mundur ke H4. Lalu gajah dikeluarkan ke E6, bertujuan menjaga posisi pion ya, agar kuda bisa aktif ke depan. Tetapi di sini Yu Yangyi langsung menggeser benteng untuk melakukan pertahanan benteng ketemu benteng teman-teman. Hitam menteri ke B6, mengancam posisi pion yang ada di D4. Langkah Yu Yangyi melihat kondisi seperti ini. Kuda ditarik mundur ke F3. Seperti yang saya katakan teman-teman, satu persatu perwira dari putih dipukul mundur untuk ke belakang. Benteng mengepin posisi menteri sekarang telah dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Bertujuan jelas untuk menguasai diagonal hitam, untuk menyerang ke posisi pertahanan raja hitam teman-teman. Lalu di sini Hikaru Nakamura menaikkan kuda ke B4. Langkah atraktif yang dilakukannya untuk mengancam melakukan dari sayap menteri. Setelah menteri ke F4, lalu kuda mengancamnya. Tidak merasa nyaman Hikaru Nakamura keberadaan posisi perwira yang maju ke depan. Tetapi di sini tetap saja dimajukan ya putih. Menteri ke E5, lalu terjadi pertukaran perwira, kuda dan gajah. Langkah berikutnya, Hikaru Nakamura menurunkan kembali kuda ke F6, bertujuan bisa menempatkan ke E4 nantinya apabila memungkinkan. Di sini juga kita dapat pelajaran penting, sederhana tetapi sangat bermanfaat teman-teman. Sekelas Grandmaster, apabila kuda tidak berproduksi di tempat yang itu, dia langsung mengambil manuver. Sama hal yang dilakukan oleh Yu Yangyi. Setelah kuda mundur ke F3, hitam juga menaikkan kuda ke F4. Kedua pemain prioritas menggunakan langkah kuda. Setelah putih benteng jalur D1. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini teman-teman?
Kita pelajari, di sini Hikaru Nakamura menukarkan kuda. Setelah kuda dipukul oleh pion, langkah berikutnya Hikaru Nakamura kuda ke A2. Jelas terlihat mengancam posisi pion yang ada di C3. Benteng terasa terancam, mudah saja naik satu langkah, lalu pion diambil oleh kuda, mendapatkan satu pion gratis yang dimiliki oleh Hikaru Nakamura. Benteng menumpuk menyerang kuda, mudah saja langsung terjadi pertukaran. Kuda pukul gajah, tetapi putih tidak pukul kuda. Kuda melakukan pertukaran benteng dan benteng dipukul oleh gajah. Setelah gajah pukul benteng, maka putih mengambil kuda yang tadi. Teman-teman, lihat kondisi seperti ini kita sudah memasuki babak endgame teman-teman. Hitam gajah ke E6 menjaga posisi pion yang ada di D5. Di sini juga benteng menjaga posisi pion yang ada di B5. Ada nilai plus di sini teman-teman. Hikaru Nakamura memiliki hal positif, pion agar promosi. Menteri mundur menjaga pergerakan pion, lalu benteng bergeser mendukung pergerakan pion. Lagi-lagi menteri menghambat pergerakan pion. Langkah berikutnya, menteri manuver ke D8. Kemana tujuannya? Lihat langkah berikutnya. Putih kuda E5, lalu pion dinaikkan satu langkah mengancam benteng. Benteng maju mengancam balik posisi pion. Lalu menteri mengajak pertukaran. Yu Yangyi menolaknya teman-teman. Karena apa? Yaps, pion yang ada di A4 mudah promosi. Setelah menteri mundur, pion dimajukan satu langkah. Lalu benteng memukul pion gratisan. Hikaru Nakamura membiarkannya, dia fokus untuk mempromosikan pion ini teman-teman. Pion yang mungil ini akan berubah jadi monster. Kuda mengancam menteri. Dan menteri ditempatkan ke A5 mengancam benteng. Benteng naik ke B7. Berikutnya, pion dinaikkan satu langkah lagi akan promosi. Bagaimana Yu Yangyi menghambat ini? Dia menaikkan kuda ke C5, sangat fatal. Menteri ditempatkan ke B4. Raja bergeser, dan ini langkah berikutnya teman-teman. Kalian juga sudah pasti paham dengan kondisi seperti ini. Yaps, menteri ditempatkan ke B1. Tidak bisa lagi kondisi seperti ini. Pion akan promosi. Tapi di sini Yu Yangyi belum menyerah, dia menempatkan menteri ke C3. Yaps, pion berubah jadi monster, sudah jadi menteri teman-teman. Belum menyerah Yu Yangyi di sini. Dia menggeser menterinya ke E3, berupaya untuk melakukan serangan untuk mematikan Raja Hitam. Tetapi apa? Setelah menteri ke G1 skak, di sini Yu Yangyi menyerah. Karena apa? Jelas, kalian sudah pasti paham teman-teman. Kita berandai apabila raja naik ke atas. Langkah berikutnya, benteng. Posisinya mencakar duanya teman-teman. Menteri dan raja. Menteri akan tumbang. Apabila ditutup dengan kuda, mudah saja. Menteri yang berubah jadi monster tadi ke D1. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dukung terus channel ini agar terus memberikan pertandingan-pertandingan dunia yang bermanfaat bagi kalian. Tadi kita telah melihat pembukaan yang tidak biasa tetapi hasilnya luar biasa. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.